Halo guys, welcome back. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, please subscribe jika kalian belum subscribe YouTube channel ini. Terutama untuk kalian yang suka mengikuti berita-berita yang mengerikan, berita-berita yang sedang viral, kalian harus banget subscribe channel YouTube ini guys. Seorang gadis kecil mungil, Wayan Mirna Salihin, dibunuh oleh sahabatnya sendiri. Lebih mengejutkan lagi ketika si pembunuh telah menggunakan cara halus untuk menghabisi korbannya. Kejam bukan? Kalian nonton sampai habis ya, karena di akhir video aku akan kasih tahu kalian kabar terbaru dari Jessica Cyanida ini guys. Karena menurut aku kasus ini bener-bener gila banget. So, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Welcome to Berita Dunia. Pasti seluruh negara tahu dengan kasus ini. Sekitar tahun 2016, nama Wayan Mirna Salihin pernah mengguncang bangsa Indonesia dan menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, termasuk mendapat liputan luas dari media massa dan media elektronik. Wayan Mirna Salihin berusia 27 tahun dan besar di Jakarta. Mirna memiliki saudara kembar bernama Made Sandi Salihin. Tak bisa dipungkiri, keduanya memiliki wajah yang hampir sama. Mereka berdua adalah anak dari Ketut Sianti dan Edi Dermawan Salihin. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan memiliki beberapa bisnis di Jakarta. Bisa dibilang Mirna lahir dari keluarga yang memang sudah kaya. Awal mula Mirna dan Jessica bisa dekat, bisa dibilang mereka ini teman baik guys. Wayan Mirna Salihin dan Jessica Kumala Wongso sudah lama saling kenal. Bahkan mereka juga teman dekat. Perkenalan mereka dimulai ketika masing-masing adalah seorang mahasiswa di Australia. Namun setelah mereka menyelesaikan studinya, Jessica masih merantau. Sementara Wayan Mirna dan pacarnya Aris Sumarko sudah kembali ke Indonesia. Diketahui Mirna dan Aris telah menjalin hubungan selama 10 tahun sejak mereka masih kuliah. Pada tanggal 28 November tahun 2015, Mirna dan Arif resmi menjadi pasangan suami istri. Tapi sayangnya, Mirna menjadi istri Arif hanya dalam waktu yang relatif sangat singkat. Hanya 38 hari mereka menjadi sepasang suami istri, karena pada tanggal 6 Januari 2016, Mirna dipastikan telah meninggal dunia. Kabar meninggalnya Mirna mengejutkan bukan hanya anggota keluarga, kerabat, dan sahabat, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Kematian mendadak Mirna penuh dengan pertanyaan dan misteri. Kisah pembunuhan Mirna memiliki versi yang berbeda-beda. Kesaksian Jessica pertama kali, dia mengatakan sebelum kejadian dia sudah ada di Grand Indonesia pada pukul 2 siang dan karena ada janji akan bertemu dengan ketiga temannya, yaitu Mirna, Hani, dan Vera. Sekitar jam 5 sore di dekat toko itu, Jessica seorang diri pergi ke Cafe Oliver yang merupakan kafe favorit Mirna. Dia lalu memesan meja nomor 54. Kenapa harus meja nomor 54? Setelah itu, Jessica berkeliling mall dan membeli oleh-oleh untuk ketiga temannya. Diketahui, Jessica sudah mengirim pesan di grup WhatsApp mereka dan menanyakan kepada Mirna dan Hani tentang menu minuman yang ingin dipesan. Namun, tak lama kemudian, minuman pertama yang dikirim pelayan adalah minuman milik Mirna. Minuman pertama yang diantarkan adalah milik Mirna, yaitu es kopi Vietnam. Lalu pesanan Jessica dan Hani pun datang sekitar pukul 16:40. Mirna dan Hani tiba di kafe itu. Setelah Mirna mencicipi kopinya, Mirna mengatakan bahwa rasa kopinya itu aneh guys. Dia telah meminta temannya untuk mencoba, tetapi pada saat itu Jessica menolak minuman itu. Mirna meminta air putih dan Jessica pergi memesan air dari pelayan. Dan Hani sedang mencari menu untuk minuman lain sebagai gantinya. Jessica yang baru saja kembali ke meja melihat Mirna dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, seperti sedang mau mati guys. Jessica dan Hani yang panik pada saat itu mencoba membangunkan Mirna dan meminta bantuan pelayan kafe. Mirna kemudian ditempatkan di kursi roda dan dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ini video CCTV yang diperbincangkan di pengadilan saat Mirna meninggal usai minum kopi. Sangat tragis dan epik guys.
Ketika kasus ini menjadi kasus di pengadilan, mereka menyelidiki kembali cerita ini dari awal dan mereka juga memerankan kembali kejadian tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat bahwa Jessica berusaha mengintai meja tersebut. Sebelum meninggalkan kafe, Jessica lalu jalan-jalan di mall dan membeli oleh-oleh untuk Myrna dan Hani. Tak lama kemudian, Jessica terlihat kembali ke kafe dengan 3 kantong kertas di tangannya sebelum dibawa ke meja yang telah dipesan. Beberapa kali Jessica menengok ke arah meja nomor 54. Setelah itu, seorang pelayan telah datang ke meja tersebut untuk mengambil pesanan minuman dan makanan. Jessica kemudian memesan minuman sesuai permintaan Myrna dan Hani di grup WhatsApp mereka. Dia kemudian melakukan pembayaran di loket. Awalnya, Jessica duduk di paling kiri, kemudian dia mengganti tempat duduknya di tengah yang sejajar dengan CCTV yang terhalang oleh tanaman di kafe tersebut. Kiranya dia berencana agar CCTV tidak melihat apa yang dia lakukan. Setelah itu, minuman Myrna datang lebih dulu, diikuti oleh minuman Jessica dan Hani. Namun yang aneh adalah paper bag yang diletakkan dan disusun berjejer di atas meja seolah sengaja menghalangi pandangan CCTV. Dia juga sering melihat-lihat kafe seolah-olah ingin melakukan sesuatu. Pada pukul 16:29, rekaman CCTV menunjukkan Jessica mengeluarkan sesuatu dari tas tangannya. Dia kemudian memindahkan kopi di depannya ke ujung meja yang sejajar dengan paper bag yang dia bawa. Setelah itu, Jessica mengambil kembali ketiga kantong kertas itu dan meletakkannya di belakang sofa. Gila, aneh kan? 50 menit kemudian, sekitar pukul 17:17, Hani dan Myrna tiba di kafe tersebut. Usai berpelukan, Myrna yang duduk di antara Jessica dan Hani meminum es kopi Vietnam yang dipesannya. Namun hal sebaliknya terjadi ketika Myrna mengeluhkan rasa kopinya yang agak aneh dan kurang enak. Hani pada saat itu sempat mencoba mencicipi sedikit kopinya dan cukup kaget karena rasanya yang sangat aneh. Hani kemudian mencari menu yang lain, sementara Jessica meninggalkan mereka untuk memanggil pelayan. Myrna kemudian bersandar di sofa dan kehilangan kesadaran. Orang-orang langsung cepat membantunya. Myrna kemudian dipastikan meninggal pada saat itu. Ada 15 gram racun dalam kopi Myrna. Hasil otopsi diketahui perut Myrna berdarah akibat zat korosif yang berasal dari racun sianida. Kandungan racunnya telah merusak mukosa lambung milik Myrna. Tidak hanya itu, aparat juga telah mengambil sampel kopi yang diminum oleh Myrna dan ditemukan adanya racun sianida seberat 15 gram di dalamnya. Polisi pun menduga ada yang tidak beres dengan kematian Myrna. Oleh karena itu, mereka mendatangi Cafe Oliver untuk melakukan penyelidikan dengan menghadirkan saksi Jessica dan Hani. Selain itu, Jessica, Hani, pekerja kafe, dan anggota keluarga Myrna juga diwawancarai untuk membantu penyelidikan. Pihak yang bertanggung jawab telah mengungkapkan beberapa kebohongan Jessica. Di antara penjelasan yang diberikan Jessica adalah dia mengaku membantu membangunkan Myrna saat korban tak sadarkan diri. Namun hal sebaliknya terjadi ketika tidak ada bukti dari rekaman CCTV yang menunjukkan Jessica membantu Myrna. Dia tidak membantu sama sekali, guys. Dia hanya melihat temannya dibawa dan kemudian mati begitu saja. Selain itu, Jessica menginformasikan bahwa dia tidak datang ke rumah duka karena asma. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Myrna, namun pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan yang diberikan oleh Hani. Hani mengaku sudah menghubungi Jessica, tapi Jessica tidak pernah membalas WhatsApp darinya. Jessica juga mengaku tidak pernah punya masalah dengan pacarnya dan tidak pernah dimasukkan ke dalam rumah sakit. Namun ternyata Jessica sudah 3 kali dirawat di rumah sakit dan kalian tahu dia dirawat karena dia menderita depresi. Akhirnya pada pukul 15:30 di hari kejadian, Hani menelpon Jessica untuk menanyakan keberadaannya dan Jessica menjawab bahwa dia masih berada di jalan. Sedangkan dari rekaman CCTV yang ada pada saat itu, pada pukul 15:30, Jessica sudah ada di dalam Oliver Cafe. Namun ada beberapa tingkah aneh yang diperlihatkan Jessica di hari kejadian. Di antaranya adalah Jessica mengajak mereka untuk bertemu jam 6 sore, tapi Jessica tiba di cafe jam 2 siang lebih awal.
Selain itu, mengenai 3 kantong kertas souvenir yang diletakkan Jessica di atas meja, padahal sofa saat itu sangat luas. Kelakuan aneh selanjutnya adalah tindakan Jessica yang menghindari minum air kopi Myrna pada saat itu. Myrna sempat meminta Jessica untuk mencicipi minuman tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Jessica mengatakan bahwa dia harus menolak karena faktor kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk dia meminum air kopi itu. Yang lebih mencurigakan lagi adalah tindakan Jessica membuang celana jeans yang dikenakan pada hari kejadian. Diduga karena celana tersebut sobek. Menurut forensik, celana itu bisa mengungkap kasus kematian Myrna. Selanjutnya, Jessica tidak pernah menunjukkan rasa kepanikan meski dituduh sebagai pembunuh. Sikap tenang Jessica menimbulkan banyak pertanyaan. Terakhir guys, Jessica sama sekali tidak simpati atau sedih atas kematian sahabatnya Myrna. Dan kalau kalian mau tahu, selama Myrna sekarat, dia santai saja. Dan sekedar informasi, racun yang digunakan Jessica itu mempunyai efek gatal kalau kena kulit. Jadi kalau kalian lihat rekaman CCTV yang gue masukin ini, Jessica di situ nggak berhenti buat garuk tangannya. Ada juga yang mengatakan bahwa Jessica adalah seorang lesbian karena ayahnya menemukan pesan antara Myrna dan Jessica yang mengatakan bahwa Jessica ingin mencium Myrna. Namun tudingan tersebut dibantah oleh Jessica dan dia membantah bahwa tidak ada cinta segitiga. Selain itu, ada beberapa anggapan yang mencuri perhatian publik terkait kasus pembunuhan Myrna. Di antaranya, mereka ada yang mengklaim bahwa kematian Myrna ada sangkut paut dari sang suami. Seorang wartawan mengklaim suami Myrna bernama Arif banyak memberikan uang kepada salah satu pekerja di Oliver Cafe untuk mengetahui kebenarannya. Ayah Myrna menawarkan sebuah mobil Ferrari kepada salah satu karyawan sebagai hadiah jika dia setuju untuk menjadi saksi dan bersaksi tentang kasus tersebut. Menurut berita yang beredar juga mengatakan Jessica disebut terlalu iri dengan kehidupan dan kebahagiaan Myrna. Bahkan ada yang mengklaim Jessica kesal karena tak diundang ke pernikahan Myrna dan Arif. Tidak hanya itu, dia disebut-sebut marah kepada sahabatnya karena Myrna pernah mengkritik pacar Jessica dan meminta Jessica untuk putus dengan pria tersebut. Selepas menjalani beberapa persidangan, Jessica akhirnya terbukti bersalah meletakkan racun sianida seberat 15 gram ke dalam kopi Myrna pada tanggal 27 Oktober tahun 2016. Jessica Kumala Wongso dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Setelah kasusnya sudah ditutup dan tersangkanya sudah ditangkap, bahkan divonis hukuman 20 tahun penjara. Lalu kasus ini dijadikan film dokumenter oleh Netflix yang berjudul Ice Cold. Setelah nonton Ice Cold, mau menyimpulkan beberapa hal di sini guys. Yang pertama, sosok ayah Myrna digambarkan sebagai orang yang memiliki kepribadian arogan dan narsistik. Dan yang kedua, kemunculan Jessica untuk berbicara dengan durasi yang sangat sedikit saja, itu pun kemudian dia tidak diizinkan untuk diinterview. Yang ketiga, suami Myrna dan ketiga hakim tidak diwawancarai. Yang keempat, Myrna tidak diotopsi guys, hanya diambil sampel pada lambung, empedu, dan hati. Itu pun setelah 3 hari kematian Myrna. Yang kelima, tidak ada bukti secara langsung menyebut Jessica pembunuhnya, hanya teori dari JPU dan saksi ahli. Yang keenam, kasus ini banyak banget kejanggalannya guys. Yang ketujuh, pihak dari Jessica seolah nggak dikasih ruang untuk berbicara. Bahkan dokter dari RSCM masih diragukan oleh pengadilan. Dan yang ke-8, ayah Myrna seolah pengen kasus ini cepat kelar dan harus Jessica yang bersalah. Dan yang ke-9, banyak narasumber yang didatangkan JPU, pengacara, manajer cafe Oliver, barista, orang media, dan saksi ahli. Yang ke-10, baru tahu juga guys kalau 1 gram biji apel itu mengandung 0,24 mg sama dengan sianida yang ada di tubuh Myrna, 0,2 mg. Yang ke-11, the things yang membuat Jessica seolah pelaku dalam kasus ini adalah Jessica sudah memesan tempatnya, sudah memesan pesanannya dan datang lebih awal. Adanya goodie bag yang menghalangi kopi dari pantauan CCTV. Tidak terlihat panik, bahkan Jessica diminta temannya untuk browsing bagaimana cara mengatasi keadaan Myrna saat itu. Dia hanya bilang nggak punya kuota. Jessica punya beberapa catatan kriminal di Australia. Salah satunya menabrakkan mobilnya di panti jompo dan lain sebagainya. Dia seringkali meminum obat antidepresi.
Terus juga dia sudah membuang celana yang dia pakai pada saat itu. Poin-poin tersebut yang memberatkan Jessica, namun bukti utama yaitu sianida tidak pernah ditemukan ada pada Jessica. Jessica juga gegabah membuang celana yang dia pakai pada saat itu, guys. Yang ke-12, ayah Mirna di awal dokumenter juga bilang, saya akan menginvestigasi, pasti akan ketemu pembunuhnya. Namun dia sendiri yang tidak mengizinkan jenazah Mirna diotopsi secara menyeluruh. Hani juga dalam dokumenter nggak ada, guys. Padahal Hani saat itu berada di TKP bersama Jessica dan Mirna. Tambahan, guys, orang keracunan sianida itu kulitnya berubah menjadi merah ceri. Sementara pas pertama kali ditemukan, Mirna itu wajahnya biru, bukan merah. Kemudian setelah tahu itu, beredar foto yang sama dengan muka menjadi merah. Perhatian ya guys, gue nggak memihak pada salah satu pihak yang lainnya. Di sini gue cuma menjabarkan apa yang gue dapat dan teori-teori yang beredar. Di sini bentuk poin-poin tanpa melebih-lebihkan. Bila kalian sudah menonton dokumenternya secara full di Netflix, kalian boleh komen di bawah. Teori yang ke-15, dokter yang memeriksa Mirna setelah 70 menit kematian tidak ditemukan sianida di dalam lambung. Namun setelah 3 hari kematian baru ditemukan 0,2 mg sianida. Sementara sianida baru bisa bikin meninggal itu di angka 50-176 mg. Yang paham tolong dijelaskan di kolom komentar. Ada part yang sebenarnya nggak penting, tapi mungkin salah satu cara buat menggambarkan netizen Indonesia itu gimana dan malah bikin fokus ke pecah ketika salah satu jaksa yang disebut ganteng itu nikah dengan artis. Sangat setuju kalau kematian tidak wajar itu memang harus diotopsi atau diperiksa seluruh organ biar tahu sebab matinya. Ahli patologi forensik dari RSCM bilang begitu, padahal organ-organ lainnya mempunyai potensi bisa bikin mati. Sebelum sidang juga terjadi pertemuan antara ayah Mirna, manajer cafe Oliver bernama Devi, dan barista. Pas ditanya apa yang dibahas di sana, barista cuma jawab, saya lupa soalnya udah lama banget kejadiannya. Sementara si Devi menjawab, gue takut salah ngomongnya. Barista kemudian menambahkan, kalau ketemu cuma bahas tentang kasus tersebut. Kayak lo harus konsisten, kalau bicara harus bicara yang bener, nggak usah takut katanya. Jessica udah nyoba semua banding tapi nggak pernah diterima. Pihak Jessica menghadirkan saksi ahli yaitu patologi forensik yang berasal dari Australia. Beliau bilang kalau itu meninggal bukan karena sianida. Pada akhirnya beliau dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Kalau kalian punya teori menurut pikiran kalian di sini, komen di bawah ya guys. Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Nonton juga video-video gue yang lainnya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Bantu juga untuk komennya guys. Share juga ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.